Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan syakirin la yu'adini ya Rabbi bimadidah ya Rabbi lakal hamdu wa biyabadi li jalalika wa azim sultan subhanaka la nuhsi sanabika anta kama asni la nafsi wa hamdu wa tawakkalu alaihi wa radin wa antu ba'da ridha Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bermula inilah 20 sifat Tuhan Jalla wa Ala. Dan yang ke-13 adalah sifat kalam, artinya berkata, maka mustahil dia bisu dalilnya firman Allah Ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima, artinya Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa dengan sempurnanya, dan patut bagi orang mukmin mengiktikadkan bahwa dia berzikir kepada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutannya Allah Ta'ala kepadanya. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita ta'zimi guru kita bersama, Yai Haji Muhammad Al-Sadiq, Yai Haji Ali Husin Al-Badjari. Mudah-mudahan sedih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang, sehat walafiat dalam taat, dan juga dikabulkan segala macam hajat sedih, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala macam yang ada di sana oleh beliau, dan diberikan keberkahan selalu di dalam hidup beliau. Dan juga kepada Al-Habib Ali bin Hamzah Bahsyun, alhamdulillah kembali hadir di tempat ini, menambah keberkahan. Nah, mudah-mudahan Habib Ali diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keafiatan dan penuh berkah dalam kehidupannya, dan diberikan momongan secepatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Juga kepada hadirin jamaah majelis nasbah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya lawan kita baradaan, sehingga kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majelis yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Dan mudah-mudahan dikumpulkannya kita di sini menjadi sebab dikumpulkannya juga nanti kita di akhirat kelak di surganya Allah bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salam juga selalu disampaikan kepada diri kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat durian tabi'in dan tabi'in yaumil. Kembali kita sedikit mengambil keberkahan daripada kitab Parukunan yang selalu kita baca tiap setengah bulan sekali di majelis masjid ini, mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang sangat banyak, ada terhitung, kada bisa kita hitung. Allah sendirilah yang bisa menghitung sifat-sifat daripada sifatnya itu.
dan kita hanya diwajibkan sebagai orang mukmin yang beriktikad kepada paham atau ahlus sunnah wal jamaah cukup mengetahui 20 sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib. Agar apa? Agar kita apabila kaina tatamui hal-hal yang demikian itu tadi, bahwa kita akan mengakui bahwa itu adalah sifat daripada sifat-sifat Allah, bukan daripada sifat-sifat kita. Kita ini sifatnya dari lemah, ada daya dan upaya, dan semua yang kita bicarakan ini adalah sifat-sifat kebesaran daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita mengambil sedikit daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang ke-13, yaitu kalam. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu berkata-kata. Berkata-kata Allah Subhanahu wa taala itu jangan sampai kita mengiktiraf di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam naluri kita, bahwasanya berkata-kata Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan caranya kita berkata-kata. Ada sama. Kalau pangkaina wah apa ngarannya Allah taala berkata-kata, aku pun berkata-kata juga. Kata-kata kita ini apa ngarannya kada sama dengan kata-kata atau kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu diingat. Nah, manusia berkata-kata itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melapaskan kata-kata. Jadi ada izin. Artinya kita berkata-katanya memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar dan sesadar-sadarnya bahwa kita berkata-kata ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang disampaikan la tataharraku jarradan tidak diizinkan. Karena kada bisa berbuat sesuatu itu melainkan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita selalu tanamkan itu. Agar apa? Agar kita nantinya bisa menggunakan Allah Ta'ala amanatkan lidah kita itu untuk berkata-kata yang bermanfaat. Artinya menggunakan segala sesuatu nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena mana itu merupakan salah satu bentuk daripada ungkapan ketakwaan seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membicarakan masalah ketakwaan ini gurulah, umat kita ini bisa ada sedikit-sedikitnya. Sebenarnya ketakwaan yang sesungguhnya itu kayak apa? Nah, nang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala itu kayak apa ketakwaan itu? Kada gampang. Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya menciptakan kita ini tujuannya hanya untuk taat kepadanya, zahir maupun batin. Bisakah kita berbuat hal yang demikian tadi? Menggunakan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala, zahir maupun batin, untuk selalu taat sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata rukun taat yang paling benar, ibaratnya di apa namanya, di
pada diri seseorang. Makanya apabila ada orang yang berbicara masalah ketakwaan ini paling berat, mempergunakan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya full buat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalah kadang-kadang kita lihat hati aja melayang-layang, pikiran aja melayang-layang, mata aja mengambang, tangan aja padahal itu hanya bagi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang bisa mencapai kata takwa tersebut. Kembali kita kepada kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat melihat dia benar. Makanya dia harus dilihat itu ya sebelum dia. Kayak apa Allah Subhanahu wa taala berkata-kata itu kata tawa. Kita membayangkan laisa kamislihi kembali ulang kepada kamislihi syai'un, kata kalau dipikirkan. Nah, lalu pun masalahnya jangan kata kenapa kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala yang ditulis di Al-Qur'an itu kayak apa? Itu terjadinya sebelum segala sesuatu diciptakan. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan mengarah alam dahulu. Lalu Allah perintahkan, apakah dengan perintah yang kayak kita suruh ada terhadap pena dari ya Allah tulis, maka pena itu bergerak dengan sendirinya. Nang kayak komputer apabila sudah dimasukkan chipnya dan itu timbul seberataan. Nah, kada ada lagi ibaratnya nangka ini, nangka itu, nangka ini kada ada lagi. Kada ada lagi. Begitu Allah Ta'ala menghendaki pena itu bergerak sesuai dengan apa yang diperintahkan, itu dilaksanakan oleh Allah untuk menulis segala sesuatunya, dan tertulislah juga Al-Quran seluruhnya. Nah, gitu. Dan Al-Quran yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditulis oleh Al-Kalam di dalam Al-Quran turun wal kalami wa ma yasturun, wahai kalam tulis, nah apa yang harus ditulis. Kalau bang kayaknya terpikirkan oleh kita tatkala menulis apa perintah Allah Ta'ala terhadap kalam, menulis diajari nang kayak kita tulis si anu kan. Itu jauh daripada hal ini. Kita kalau kayaknya tapi kira kalau itu disuruh menyamakan apa ngarannya tabiat makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai disamakan. Karena kadang ada sedikit pun sifat-sifat makhluk ini sama dengan sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di sini Allah Subhanahu wa ta'ala wa kallamallahu Musa, tadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbicara lawan Nabi Musa. Berbicara nang kayak kita ini kan kada. Kalau bang dipahami nang kayak Habib berbicara lawan Habib Halim lain kada. Karena dan Allah memberikan apa namanya melakukan pembicaraan itu kada tawa kita pikirkan. Dan Nabi Musa pun nang merasakan apa tentang pembicaraan itu kada tawa mengisahkan nang kayak apa caranya Nabi Musa itu bapadir lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Nabi Musa aku bapadir lawan Allah Ta'ala nang ini kenapa? Nah, itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau berbicara itu kadada tanpa huruf, tanpa la harfun wala
suara, mohon kada huruf kada suara orang bisa lah mengerti. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mudah dan bisa kita tafsirkan dengan apa-apa yang kita alami di dalam diri kita seorang. Itu hanya dalil aklinya aja, bukan sebagai tamsil ibaratnya bisa memisalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat makhluk ada. Cuma mengambil satu perbandingan bahwa apa-apa yang menjadi kata hati, menjadi ngarannya sesuatu yang berbisik di dalam itu bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan, bisa kita berbuat. Nah artinya itu walaupun tanpa kata-kata, tapi seluruh anggota yang ada di dalam, di luar pada diri seseorang bisa untuk melaksanakannya. Itu apa ngarannya cuma amsal aja, karena bahwa disamakan dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perkataan. Nah, kira-kira ini aja yang bisa Habib sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pengertian yang lebih mendalam, sehingga bujur-bujur kayaknya kita diberikan akal budi yang bisa bujur-bujur mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh sifat-sifatnya. Karena hanya hidayah Allah yang bisa menerjemahkan daripada apa-apa yang dia perbuatnya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan.